Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa waffiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan keistiqomahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melanjutkan kitab kajian kitab Adabul Alimi wal Muta'allimi karangan Kiai Hashim Asy'ari. Dan alhamdulillah, untuk pertemuan pada saat ini kita akan menyelesaikan bab pertama, yaitu bab tentang keutamaan ilmu para ulama, kemudian mencari ilmu dan mengamalkan atau mengajarkan ilmu itu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadu alina min barakatihi wa asrarihi fid darain amin. Qala faslun jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'i al-'amilina bi'ilmihim al-abrari al-muttaqina alladhina qasadu bihi wajha Allahil karim waz-zulfa ladayhi bi jannatin na'im la man qasada bihi aghradan dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukatharatin fil atba'i wat talamidhi. Jadi setelah musannif menyebutkan argumentasi berupa hadis-hadis, berupa Al-Quran, berupa kalam para sahabat, tabi'in dan para ulama tentang keutamaan ilmu, kemudian ulama, kemudian bagaimana keutamaan mengajarkan ilmu itu tersendiri. Terus di sini musannif menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ulama pada hadis-hadis ataupun kalam salihin dan ulama yang telah kita ketahui, yang telah kita kaji, yang dimaksud dengan mereka itu adalah ulama atau ahli ilmu yang amilin, yang mengamalkan ilmunya. Akan tetapi tidak cukup hanya mengamalkan ilmunya, tapi juga al-abrar, mereka yang baik, al-muttaqin, mereka yang bertakwa. Jadi ulama ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, dan ulama yang baik, dan ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, mereka adalah para ulama yang niatnya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya itu di dalam mempelajari ilmu atau membagikan ilmu atau memperluas ilmu itu hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada beberapa syarat untuk bisa dinamakan atau ulama yang dimaksud di dalam hadis-hadis ataupun kalam salihin itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang baik, al-abrar, kemudian ulama yang bertakwa, dan yang terakhir adalah ulama yang memaksudkan ilmunya atau pengajarannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila sudah kita mengetahui hal tersebut, maka akan kita ketahui bahwasanya ulama yang bersifatan
yang bertentangan dengan sifat-sifat yang tadi, maka mereka itu tidak termasuk ulama yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ataupun di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala maupun kalam para ulama dan salihin, yaitu mereka yang niatnya itu salah, yang mencari ilmu ataupun mengajarkan ilmu hanya untuk maksud duniawi, yaitu untuk kedudukan ataupun untuk harta ataupun untuk memperbanyak pengikut ataupun untuk memperbanyak murid-murid. Jadi mereka itu tidak termasuk daripada yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi al ulama di sini bukanlah mereka. Jadi yang dimaksud dengan ulama di sini adalah mereka yang bersifatan dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Kemudian faqad ruwiya an sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama'a aw yumari bihi as-sufaha. Di sini al-fuqaha, ada riwayat yang menyebutkan as-sufaha, aw yasrifa bihi wujuhan nasi adkhalahu Allahu fin nari. Rawahu at-Tirmidzi. Di sini musannif juga menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ulama-ulama yang niatnya itu tidak benar, yang niatnya itu hanya untuk keperluan dunia, maka mereka itu akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya adalah mereka yang mencari ilmu hanya untuk menandingi para ulama yang lain ataupun untuk mendebati para fuqaha ataupun ahli ilmu yang lain, untuk riwayat yang lain, untuk mendebati para orang-orang yang bodoh ataupun memalingkan perhatian manusia agar mereka berpaling ataupun agar perhatian terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala bukannya akan membalasnya dia surga, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah. Jadi diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya barang siapa orang yang mencari ilmu yang semestinya ilmu itu dimaksudkan hanya untuk ikhlas ataupun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatnya itu buruk, niatnya itu tidak bagus, niatnya itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu pada hari kiamat ataupun pada hari pembalasan nanti, ketika sudah ditentukan yang mana yang akan masuk surga dan yang mana yang akan masuk neraka, maka ketahuilah dia tidak akan mencium bau surga walaupun hanya sedikit. Jadi mereka yang niatnya itu buruk atau niatnya itu belum benar, maka mereka itu tidak akan mencium bau surga. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghaira wajhillahi ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Juga Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu akan tapi dia memaksudkannya hanya untuk keperluan yang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap nanti pada hari kiamat dia akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang bernama neraka. Wal iyadzu billah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil 'alimi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu fayaduru biha kama yaduru al himaru birraha fayadhifu ahlun nari fayaqulun ma laka
فيقول كنت آمرا بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه. Jadi di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya seorang alim ataupun ahli ilmu yang selama di dunia itu niatnya itu tidak bagus, niatnya itu tidak benar, maka ketahuilah bahwasanya dia pada hari kiamat akan dimasukkan ke neraka, akan dilempar ke neraka, kemudian sesampainya di neraka dia akan dikeluarkan ususnya, atau ususnya itu akan keluar, dan usus itu akan menjadi tali yang mana tali itu akan diikat pada sesuatu di neraka, kemudian dia akan mengelilingi sesuatu itu. Permisalannya itu adalah seperti himarur roha, yaitu adalah keledai, yang mana keledai itu pada tempo dulu, pada zaman-zaman dulu itu digunakan untuk membuat tohin ataupun membuat adonan untuk membuat roti dan lain sebagainya. Jadi ada himar yang mana himar itu diikat ataupun dibani sesuatu untuk mengelilingi gandum yang akan dibuat sebagai adonan. Jadi permisalannya itu akan mirip dengan himar ataupun keledai seperti itu. Wal'iyadzubillah. Fayadhifu ahlun nari fayaquluna ma laka. Kemudian setelah itu, setelah mengalami hal itu, maka ahlun nar ataupun penghuni neraka yang lain, mereka itu bertanya-tanya, terheran-heran, kenapa engkau disiksa sedemikian rupa? Seperti itu di riwayat ini. Kemudian yang disiksa ini menjawab bahwasanya iya, saya disiksa sedemikian rupa karena dulu semasa saya di dunia saya mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, saya niatnya itu tidak baik katanya. Di antaranya dulu saya memerintah orang untuk berbuat baik, tapi saya sendiri tidak berbuat baik, ataupun saya melarang orang untuk bermaksiat ataupun melakukan hal-hal yang jelek, tapi saya sendiri melakukannya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Wa an sayyidina Bishrin radhiyallahu anhu awhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayub'iduka takabburuhu an mahabbati ulaika qutta'ut tariqi ala ibadi. Naam. Jadi ada riwayat juga disebutkan di sini dari Sayyidina Bishr. Mungkin yang dimaksud Sayyidina Bishr di sini adalah Bishr al-Hafi. Naam. Jadi beliau itu mengatakan bahwasanya dulu di zaman Nabi Daud, ketika Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Daud, ketika itu Nabi Daud berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak dijadikan di antara kaumnya seorang yang ahli ilmu, akan tapi dia itu maftun ataupun hanya menyebarkan fitnah atau menjadi fitnah di antara kaumnya. Di antaranya dia menjadi fitnah karena sebab kesombongannya atau sifat-sifat yang lain yang membuat kaumnya itu terfitnah olehnya. Karena orang yang seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjauhkan kaumnya juga dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diumpamakan oleh Sayyidina Daud radhiyallahu rahimahullah, na'am, Sayyidina Daud alaihi salam. Jadi beliau mengumpamakan mereka itu sebagai penculik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pencegah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kaum-kaumnya. Kemudian وقال سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه إنما يتعلم العلم ليتقى به الله وإنما فضل على غيره لأنه يتقي به الله تعالى.
Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya beliau mengatakan ilmu itu dipelajari atau dicari itu hanya untuk menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan seseorang itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an itu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian fa in ikhtalla hadzal qasdu wa fasadat niyatu talibihi bi an yastash'ira bihi at-tawassul ila munalin dunyawiyyin min malin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita amaluhu wa khasira khusranan mubina. Jadi apabila maksud-maksud atau niat-niat yang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari ilmu, apabila niatnya itu sudah rusak, maka ketahuilah bahwasanya bukannya pahala yang akan didapatkannya, melainkan amal-amal atau perbuatannya itu akan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia hanya akan rugi atas apa yang dia korbankan selama mencari ilmu ataupun mengajarkan ilmu tersebut. Wa qala sayyidina Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu balagani anna al-fasaqata min al-ulama'i wa min hamalatil qur'ani yubda'u bihim yawm al-qiyamah qabla abadatil awthan. Jadi Sayyidina Fudail ibn Iyad radhiyallahu taala anhu juga mengatakan bahwasanya ulama ataupun hamalatul Quran ataupun penghafal Al-Quran yang mana mereka itu niatnya tidak benar di dalam mencari ilmu ataupun menghafalkan Al-Quran, maka ketahuilah mereka itu adalah orang pertama yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebelum orang kafir yang menyembah berhala ataupun patung. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Ibn Ruslan di dalam Abyad atau Nazam Zubat, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Jadi seorang yang mempunyai ilmu akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu akan disiksa sebelum disiksanya orang kafir yang menyembah berhala. Jadi yang dimaksud dengan ulama di sini ataupun hamlatul Quran adalah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya atau orang yang hafal Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Kemudian waqala Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu uqubatul ilmi mautul qalbi faqila lahu ma mautul qalbi qala talabud dunya bi'amalil akhirah. Jadi Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya hukuman daripada ilmu itu sendiri bahwasanya apabila diniatkan yang tidak benar, apabila tidak diamalkan ataupun diniatkan dengan niat yang tidak baik, maka dia akan dihukum oleh ilmu tersendiri dengan matinya hatinya. Kemudian beliau ditanyakan apa yang dimaksud dengan matinya hati itu. Kemudian beliau berkata atau menjawab bahwasanya matinya hati seseorang itu yang dihukum oleh ilmu adalah dia itu mencari dunia dengan pekerjaan akhirat. Jadi menghafalkan Al-Quran hanya ingin untuk mendapatkan rezeki ataupun uang. Mencari ilmu atau menjadi ulama hanya untuk memeras orang-orang yang kaya, terlebih orang-orang yang miskin. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah.
Mungkin hanya ini yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab ats-tsani, yaitu bab kedua tentang adabul alimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in fil adab, tentang adab-adab seorang mencari ilmu di dalam dirinya sendiri. Insyaallah taala. Mungkin hanya ini. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.